Jika Anda sudah berpikir untuk memulai pemasaran email tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, video ini cocok untuk Anda. Saya Matt, dan dalam tutorial pemasaran email untuk pemula ini, saya akan membimbing Anda melalui semua hal yang perlu Anda ketahui. Apa itu email marketing? Kenapa ini penting? Cara menambah daftar kontak, apa yang perlu dikirim, dan cara mengaturnya. Di akhir video, Anda akan paham cara kerja email marketing, dan apa saja yang dibutuhkan untuk memulainya. Jadi apa itu email marketing? Pada dasarnya, pemasaran email adalah saluran komunikasi langsung antara Anda dan orang-orang yang telah memberikan izin kepada Anda untuk menghubungi mereka. Anda membangun daftar pelanggan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengangkat tangan dan berkata, "Ya, saya ingin mendengar dari Anda." Kemudian Anda mengirimkan mereka konten yang berharga, pembaruan, dan penawaran. Itu saja. Itulah pemasaran email. Sekarang saya pun ingin meluruskan sesuatu karena ada kesalahpahaman umum di sini. Email marketing bukan spam. Anda tidak mengganggu orang yang tak pernah minta dihubungi. Mereka adalah orang-orang yang sukarela mendaftar. Mereka ingin masuk dalam daftar Anda. Ini juga bukan seperti yang dibayangkan, yaitu buka Gmail lalu manual menambahkan sisi ke 100 orang. Bukan seperti itu cara kerjanya. Tersedia alat khusus yang menangani semua ini untuk Anda. Mereka menyimpan kontak Anda, mengirimkan email Anda, dan melacak hasilnya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang itu nanti. Untuk sekarang, cukup pahami ini. Pemasaran email adalah tentang membangun daftar orang yang ingin mendengar dari Anda, lalu mengirimkan hal-hal yang benar-benar layak untuk dibaca. Oke, jadi kenapa Anda harus peduli dengan pemasaran email? Kenapa tidak hanya fokus pada media sosial atau iklan saja? Nah, ada 3 alasan utama. Yang pertama, Anda memiliki daftar email Anda sendiri. Ini adalah hal terpenting yang akan saya sampaikan di seluruh video ini. Ketika Anda membangun pengikut di media sosial, sebenarnya Anda tidak memiliki audiens itu. Platformlah yang memilikinya dan algoritma yang menentukan siapa yang melihat konten Anda. Anda bisa saja punya 10.000 pengikut di Instagram, tapi saat Anda memposting sesuatu, mungkin hanya 5% dari mereka yang melihatnya. Platform yang mengendalikan itu. Dan inilah bagian yang menakutkan. Jika platform itu mengubah algoritmanya atau diblokir atau tiba-tiba memutuskan untuk menutup akun Anda suatu hari nanti, Anda bisa kehilangan akses ke seluruh audiens itu. Hilang begitu saja. Daftar email Anda berbeda. Anda yang memilikinya. Jadi ketika Anda mengirim email, email itu langsung masuk ke kotak masuk mereka. Tidak ada algoritma di tengah yang memutuskan apakah mereka boleh melihatnya atau tidak. Selain itu, daftar itu milik Anda. Selamanya. Anda bisa membawanya kemanapun. Cadangkan saja. Pindahkan ke platform baru. Ini adalah salah satu dari sedikit aset digital yang benar-benar Anda kendalikan. Nomor 2, ROI-nya luar biasa. Luar biasa. Email marketing secara konsisten menjadi salah satu saluran pemasaran dengan pengembalian tertinggi yang ada. Dan alasannya sederhana. Coba pikirkan. Pekerjaan berat untuk menarik perhatian seseorang dan meyakinkan mereka untuk memberikan emailnya itu sudah selesai. Biaya itu sudah dibayar. Email hanya tinggal menindaklanjuti. Dan tindak lanjut itu pada dasarnya gratis. Bandingkan dengan memasang iklan, di mana Anda harus membayar setiap kali ingin menjangkau seseorang. Dengan email, Anda hanya membayar sekali untuk mendapatkan mereka ke dalam daftar Anda, lalu Anda bisa menghubungi mereka berulang kali, hampir tanpa biaya tambahan. Nomor 3, email membangun kepercayaan. Yang satu ini sangat penting jika Anda adalah bisnis kecil. Coba pikirkan tentang berkencan. Anda tidak akan melamar seseorang di kencan pertama. Itu akan terasa terlalu agresif. Anda perlu meluangkan waktu untuk saling mengenal terlebih dahulu. Bangunlah kepercayaan. Menjual juga bekerja persis dengan cara yang sama. Orang-orang ragu untuk membeli dari bisnis yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Jadi jika seseorang mengunjungi situs web Anda untuk pertama kalinya, kemungkinan besar mereka tidak akan langsung membeli. Mereka belum mengenal Anda. Pada dasarnya Anda adalah orang asing yang meminta kartu kredit mereka. Email memberi Anda cara untuk terus hadir di kotak masuk mereka, memberikan nilai, dan membiarkan mereka mengenal Anda seiring waktu. Pada saat Anda benar-benar menawarkan sesuatu, mereka sudah mendengar dari Anda selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Mereka merasa seperti sudah mengenal Anda, dan itu membuat perbedaan yang sangat besar. Jadi, untuk merangkum, Anda memiliki daftar Anda sendiri, ROI-nya sulit dikalahkan, dan email membangun kepercayaan dengan audiens Anda seiring waktu. Itulah mengapa email marketing itu penting. Oke, jadi bagaimana sebenarnya cara membuat orang bergabung ke daftar email Anda? Disinilah banyak pemula mengalami kebuntuan. Jadi biar saya jelaskan satu persatu. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah prinsip pertukaran nilai. Orang tidak akan begitu saja memberikan alamat email mereka tanpa alasan. Masa-masa itu sudah berakhir. Kotak masuk semua orang sudah penuh dan tidak ada yang mau menerima email acak lagi. Jadi Anda perlu menawarkan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Sesuatu yang membuat mereka berpikir, ya itu layak untuk saya tukarkan dengan alamat email saya. Ini disebut lead magnet. Beberapa orang menyebutnya freebie, tapi sebenarnya sama saja.
Lead magnet adalah sesuatu yang berharga yang Anda berikan secara gratis sebagai imbalan atas alamat email. Lalu apa yang membuat lead magnet itu bagus? Ada beberapa hal. Pertama, lead magnet harus menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi audiens Anda. Sesuatu yang benar-benar mereka perjuangkan. Kedua, lead magnet harus berhubungan dengan apa yang Anda jual. Dengan begitu, orang-orang yang mendaftar adalah orang yang tepat, yaitu mereka yang mungkin pada akhirnya menjadi pelanggan. Ketiga, lead magnet harus cukup berharga, sehingga mereka hampir rela membayar untuk mendapatkannya. Jika freebie Anda terasa murahan atau asal-asalan, itu tidak akan berhasil. Dan yang keempat, berikan nama yang jelas dan mudah dimengerti. Jangan mencoba untuk terlalu kreatif. Jika itu adalah checklist untuk merencanakan pernikahan, sebut saja checklist perencanaan pernikahan. Bukan nama merek lucu yang tidak dipahami siapapun. Izinkan saya memberikan beberapa contoh berdasarkan berbagai jenis bisnis. Jika Anda bergerak di bidang e-commerce, lead magnet Anda bisa berupa kode diskon, misalnya potongan 10% untuk pesanan pertama. Atau bisa juga berupa panduan gaya atau panduan ukuran. Jika Anda menjalankan bisnis jasa, seperti konsultan, freelancer, atau agensi, Anda bisa menawarkan checklist gratis, panduan PDF singkat, atau video pelatihan mini. Jika Anda adalah bisnis lokal, seperti restoran, Anda bisa menawarkan hidangan pembuka gratis atau minuman gratis bagi yang mendaftar. Jika Anda seorang kreator atau pelatih, konten eksklusif sangat efektif. Daftar sumber daya, template, atau sesuatu yang tidak bisa didapatkan audiens Anda di tempat lain. Sekarang setelah Anda memiliki lead magnet, Anda perlu benar-benar menempatkan formulir pendaftaran di tempat yang mudah dilihat orang. Di situs web Anda, itu bisa di beranda, pop-up, atau formulir yang disematkan di postingan blog Anda. Di media sosial, letakkan tautan di bio Anda, sebutkan di story Anda. Dan jika Anda memiliki lokasi fisik, gunakan kode QR di kasir atau pada struk pembelian. Satu hal lagi sebelum kita lanjut, Anda tidak perlu daftar besar untuk memulai. Daftar kecil yang terlibat dan benar-benar ingin mendengar dari Anda akan selalu mengalahkan daftar besar yang tidak peduli setiap saat. Jadi mulailah dari yang kecil, lalu kembangkan dari sana. Oke, sekarang Anda sudah punya orang-orang di daftar Anda. Sekarang siapa nih yang sebenarnya harus Anda kirimkan kepada mereka? Disinilah banyak pemula melakukan kesalahan, jadi perhatikan baik-baik. Kesalahan terbesar yang sering saya lihat adalah mengirim terlalu banyak email penjualan. Setiap email isinya, beli ini, cek promo kami, penawaran terbatas. Inilah yang terjadi jika Anda melakukan itu. Orang-orang jadi belajar untuk mengabaikan Anda. Mereka melihat nama Anda di kotak masuk dan berpikir, oh mereka cuma mau jualan lagi. Dan mereka tidak membukanya. Atau yang lebih parah, mereka berhenti berlangganan. Kuncinya adalah memberikan nilai terlebih dahulu. Dapatkan hak untuk menjual. Pikirkan seperti ini. Jika Anda hanya menghubungi teman saat butuh sesuatu, lama-lama mereka akan kesal dan berhenti mengangkat telepon. Hal yang sama berlaku untuk email. Jadi mari kita bahas dua jenis email yang akan Anda kirim. Email bernilai. Ini adalah email yang memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada pelanggan Anda tanpa meminta imbalan apapun. Ini bisa berupa tips dan saran terkait keahlian Anda, tampilan di balik layar bisnis Anda, jawaban atas pertanyaan yang sering Anda terima, sumber daya yang menurut Anda bermanfaat, cerita, dan pelajaran yang telah Anda pelajari. Tujuannya adalah membuat pelanggan Anda berpikir, saya senang sudah membuka email ini. Itu membangun kepercayaan. Sekarang, seberapa sering Anda harus mengirim email? Jika Anda baru memulai, buatlah sederhana saja. Seminggu sekali sudah bagus. Bahkan 2 kali sebulan juga tidak masalah. Kuncinya adalah konsistensi. Lebih baik mengirim 2 email setiap bulan secara rutin daripada mengirim 10 email dalam 1 minggu lalu, menghilang selama berbulan-bulan. Dan berikut adalah aturan yang berlaku untuk setiap email yang Anda kirim, baik itu email bernilai maupun penjualan. 1 pesan yang jelas, 1 ajakan bertindak yang jelas. Jangan mencoba memasukkan 3 hal berbeda dalam 1 email. Jangan memberikan 4 tautan berbeda untuk diklik kepada orang-orang. 1 email, 1 tujuan, 1 hal yang Anda ingin mereka lakukan. Buatlah agar mudah bagi mereka. Jadi bagaimana cara menulis email yang benar-benar dibuka dan dibaca orang? Semuanya dimulai dari baris subjek. Baris subjek Anda adalah penjaga gerbangnya. Sebagus apapun email Anda, tidak ada artinya jika tidak ada yang membukanya. Dan baris subjeklah yang menentukan apakah mereka akan membuka atau langsung menggulir ke bawah. Beberapa tips di sini, buatlah singkat. 6-10 kata adalah rentang yang baik. Orang-orang memindai kotak masuk mereka dengan cepat, jadi Anda tidak punya banyak ruang untuk digunakan. Bangun rasa penasaran atau tonjolkan nilai, beri mereka alasan untuk ingin tahu lebih banyak. Atau buat jelas apa yang akan mereka dapatkan jika mereka membuka emailnya. Dan hindari pemicu spam. Semua huruf kapital. Penggunaan tanda baca yang berlebihan. Kata free dalam huruf kapital semua dengan 3 tanda seru? Hal-hal seperti itu hanya akan membuat Anda masuk ke folder spam atau membuat orang memutar mata. Sekarang, mari kita bahas isi emailnya. Tulislah seperti kamu berbicara. Gunakan singkatan. Mulailah percakapan. Ini bukan surat bisnis formal.
Ini adalah pesan untuk seseorang yang telah mendaftar untuk menerima kabar dari Anda. Jadi buatlah paragraf yang singkat. Teks yang terlalu panjang sulit dibaca, terutama di ponsel. Permudah proses pemindaian, langsung saja ke intinya. Hormati waktu mereka. Jangan mengubur hal-hal penting di paragraf kelima. Dan selalu akhiri dengan langkah selanjutnya yang jelas. Apa yang Anda ingin mereka lakukan setelah membaca? Klik tautan, membalas, membeli sesuatu, beritahu mereka. Berikut kerangka kerja sederhana yang dapat Anda gunakan. Pertama, pancing mereka di baris pertama. Beri mereka alasan untuk terus membaca. Kedua, sampaikan nilai dari pesan tersebut. Inilah inti dari email tersebut. Ketiga, ajakan bertindak yang jelas. Satu hal yang Anda ingin mereka lakukan. Dan secara opsional, baris PS di bagian akhir Anda. Bagian PS sebenarnya adalah bagian yang paling banyak dibaca kedua dalam sebuah email, tepat setelah baris subjek. Mata orang-orang langsung tertuju padanya. Jadi gunakanlah. Mari bahas bagian terampuh pemasaran email otomatisasi, yaitu pengiriman email secara otomatis berdasarkan pemicu. Daripada kirim email manual, cukup atur sekali dan sistem bekerja otomatis. Saat ada yang mendaftar, mereka langsung dapat email sambutan. Jika ada keranjang tertinggal, mereka akan dapat pengingat. Anda tidak duduk di sana dan menekan tombol kirim setiap saat. Sistem akan melakukannya untuk Anda. Ini sangat penting karena artinya pemasaran email Anda tetap berjalan meskipun Anda tidak sedang bekerja. Anda cukup mengaturnya sekali, dan sistem akan berjalan selamanya. Sekarang, jika Anda baru memulai, ada satu otomatisasi yang benar-benar Anda butuhkan. Email sambutan. Ini email yang diterima saat seseorang baru bergabung, dan ini yang terpenting. Kenapa? Sebab email sambutan punya rasio buka tertinggi dibanding lainnya, bisa mencapai 50 hingga 60%. Orang-orang baru saja mendaftar. Mereka sedang memperhatikan. Mereka ingin mendengar kabar dari Anda sekarang juga. Ini adalah kesan pertama Anda, jadi buatlah itu berarti. Apa yang sebaiknya Anda sertakan dalam email sambutan? Pertama, ucapkan terima kasih karena mereka telah mendaftar. Sederhana, tapi penting. Kedua, jika Anda telah menjanjikan sesuatu, lead magnet, kode diskon, apapun itu, kirimkan segera. Jangan buat mereka menunggu. Ketiga, beritahu mereka apa yang bisa diharapkan. Jenis email seperti apa yang akan Anda kirimkan, seberapa sering, tetapkan ekspektasi tentang apa yang akan datang agar tidak ada kejutan. Dan terakhir, berikan satu langkah jelas yang harus mereka lakukan selanjutnya. Mungkin itu mengunjungi produk terlaris Anda, membaca postingan blog Anda yang paling populer, atau mengikuti Anda di media sosial. Hanya satu hal saja. Sekarang ada juga otomatisasi lain yang bisa Anda atur. Email keranjang belanja yang ditinggalkan untuk e-commerce. Tindak lanjut setelah pembelian. Atau email re-engagement untuk orang-orang yang sudah lama tidak membuka email Anda. Tapi jangan khawatir tentang itu dulu. Jika Anda hanya menyiapkan email sambutan, Anda sudah selangkah lebih maju dibandingkan kebanyakan pemula. Baiklah, mari kita rangkum semuanya. Untuk melakukan semua yang baru saja saya bahas, Anda membutuhkan satu alat utama. Penyedia layanan email yang kadang disebut ESP. Inilah platform yang membuat pemasaran email benar-benar berjalan. Platform ini menyimpan semua kontak Anda di satu tempat. Platform ini menyediakan template dan editor drag and drop agar Anda bisa membuat email profesional tanpa coding. Platform ini mengirim email massal lewat infrastruktur khusus ribuan email. Platform ini juga melacak hasil, pembuka, pengklik, dan yang berhenti berlangganan, serta mengurus hal legal, seperti menyertakan tautan berhenti berlangganan otomatis. Anda tidak bisa melakukan pemasaran email yang sesungguhnya tanpa alat ini. Untuk video ini, saya akan menggunakan Brevo. Platform ini ramah untuk pemula, memiliki semua fitur yang baru saja saya sebutkan, dan Anda bisa mulai secara gratis. Selain itu, jika Anda menggunakan tautan di layar atau di deskripsi di bawah untuk mendaftar, Anda akan mendapatkan diskon 50% jika memutuskan untuk upgrade. Sekarang, saya akan tunjukkan seperti apa semua ini dalam praktiknya. Pertama, saya akan tunjukkan cara mendapatkan diskon 50% itu. Ketika Anda mengklik tautan pendaftaran di deskripsi di bawah, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Klik tombol klaim diskon saya, lalu ikuti petunjuk untuk mendaftar akun Anda setelah Anda selesai memasukkan informasi dan memverifikasi email serta nomor telepon Anda akan diarahkan ke halaman harga ini. Untuk mulai gratis, gulir ke blok hijau dan klik pilih gratis. Namun, Anda takkan mendapat semua fitur yang telah dibahas, seperti otomatisasi email. Untuk itu, Anda perlu paket standar. Selanjutnya, sesuaikan paket Anda. Pilih jumlah kontak yang Anda miliki, lalu pilih paket tambahan apapun yang Anda inginkan di bawah ini. Jika Anda ingin menghemat tambahan 10% per tahun, ubah dari harga bulanan ke penagihan tahunan. Setelah selesai, klik lanjutkan ke pembayaran. Sekarang ini penting. Jika Anda ingin mengklaim diskon 50% yang kami sebutkan sebelumnya, Anda harus klik tambahkan kode kupon. Lalu ketik MEDIX50 dan klik terapkan. Dan Anda bisa melihat bahwa $9 per bulan telah dipotong dari paket standar kami yang seharga $18 per bulan.
Pastikan informasi penagihan Anda sudah benar, lalu ikuti petunjuk untuk menyelesaikan pembayaran Anda. Setelah pembayaran Anda diproses, Anda akan menerima konfirmasi dan bisa klik lanjutkan. Baik, jadi inilah Brevo. Ini adalah tampilan yang Anda lihat saat masuk. Saya hanya ingin memberikan orientasi singkat agar Anda tahu di mana letak fitur-fiturnya. Di sini, Anda punya CRM Anda. Di sinilah daftar email Anda berada. Semua orang yang mendaftar akan masuk ke sini. Ini bagian pemasaran. Di sinilah Anda membuat dan mengirim email. Dan ini bagian otomasi. Di sinilah Anda mengatur email otomatis yang tadi kita bahas, seperti email sambutan. Anggap saja ini sebagai pusat kendali email Anda. Semua yang Anda butuhkan ada di satu tempat. Izinkan saya menunjukkan cara kerja masing-masing fitur ini. Mari kita mulai dengan membuat sebuah email. Saya akan klik bagian pemasaran, lalu klik email untuk membuat kampanye email baru. Kita akan memberi nama singkat, lalu klik buat kampanye. Di sini Anda bisa menambahkan penerima dari daftar kontak Anda, dan di sini juga tempat Anda menulis subjek email. Ingat, buat singkat, membangkitkan rasa penasaran, dan hindari kata-kata yang memicu spam. Anda bahkan bisa menggunakan AI untuk membantu Anda. Anda juga bisa menggunakan teks pratinjau untuk membantu meyakinkan orang agar membuka email Anda. Sekarang, untuk benar-benar membuat email Anda, klik mulai mendesain. Dan di sini, Anda bisa mulai dari awal atau memilih template dari perpustakaan yang sangat besar. Jika Anda menemukan yang Anda suka, klik gunakan template. Dan sekarang saya sudah masuk ke editor. Semua ini tinggal seret dan lepas saja. Anda tidak perlu tahu kode apapun. Saya bisa langsung klik pada teks mana saja dan mengubahnya dengan mudah. Saya bisa mengganti gambar-gambar. Saya bisa memindahkan blok-bloknya. Semuanya sangat intuitif. Dan dengan tombol di kanan atas, saya bisa melihat pratinjau persis seperti apa tampilannya di kotak masuk seseorang. Itu saja kita sudah punya email profesional yang siap dikirim. Perhatikan bagaimana di sini hanya ada satu pesan yang jelas dan satu ajakan bertindak. Itulah yang sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang yang perlu dilakukan hanya menjadwalkannya. Sekarang, mari kita buat formulir pendaftaran. Inilah cara orang benar-benar masuk ke daftar Anda. Saya akan menuju ke sini ke bagian pemasaran lalu klik formulir. Lalu klik buat formulir pendaftaran. Pilih jenisnya, beri nama, lalu klik buat formulir. Sekali lagi, ini tinggal seret dan lepas. Anda bisa menambahkan kolom isian. Paling tidak Anda butuh email dan mungkin juga ingin menambahkan nama. Anda bisa klik desain formulir untuk menyesuaikan tampilannya agar sesuai dengan merek Anda. Anda bisa mengubah teks apapun yang sudah ada. Dan ketika sudah selesai, klik berikutnya. Dan ini bagian yang penting. Anda tentukan ke daftar mana pendaftar ini akan masuk. Jadi ketika seseorang mengisi formulir ini, mereka otomatis ditambahkan ke kontak Anda. Setelah siap, Anda bisa membagikan tautan formulir ini secara langsung. Atau ambil kode di bawah untuk menanamkannya di situs web Anda. Dan inilah formulir kita. Jangan lupa Anda bisa menggunakan ini untuk menyebutkan lead magnet Anda. Seperti dalam kasus saya, daftar dan dapatkan diskon 50%. Inilah pertukaran nilai yang tadi kita bicarakan. Terakhir, mari kita atur otomatisasi email sambutan itu. Saya akan pergi ke bagian otomatisasi dan membuat satu. Saat Anda klik buat otomatisasi, Anda bisa memilih tipe otomatisasi yang sudah tersedia. Dalam kasus ini, saya akan pilih pesan sambutan. Pertama, kita akan mengatur pemicunya. Otomatisasi, kita akan berjalan ketika seseorang ditambahkan ke daftar tertentu. Selanjutnya, template kita memiliki jeda waktu, tapi kita ingin email ini dikirim segera. Jadi kita akan ubah dari 2 hari menjadi 1 menit. Lalu kita akan mengatur tindakannya, yaitu mengirim email. Kita bisa klik di sini untuk mengedit pesan menggunakan Builder Drag and Drop, menambahkan subjek khusus dan teks pratinjau, lalu konfirmasi ketika semuanya sudah siap. Dan itulah otomatisasinya. Ketika seseorang mendaftar, mereka langsung menerima email sambutan mereka. Klik aktifkan otomasi di pojok kanan atas. Dan sekarang sudah siap digunakan. Atur sekali dan otomatis berjalan selamanya. Setiap pelanggan baru akan langsung disambut secara otomatis. Dan inilah dasar dari email marketing. Jika Anda ingin panduan lengkap untuk mengatur semuanya di Brevo, saya punya tutorial lengkap yang membahas lebih dalam. Saya sudah cantumkan tautannya di layar dan di deskripsi. Jangan lupa juga untuk klaim diskon 50% di Brevo dengan menggunakan tautan kami di bawah ini. Terima kasih banyak sudah menonton.